A few moments later. Kali ini, ada sebuah kisah cerita percintaan dengan judul Wanita Pengganti di Malam Pertama. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Mari kita mulai di episode pertama. Wanita Pengganti di Malam Pertama. Menyesali masa lalu. Sejak sore hujan lebat sudah tampak mengguyur kota Jakarta. Hujan yang disertai petir itu seolah-olah menggambarkan perasaan hatiku yang saat ini tengah dilanda resah. Bagaimana tidak, sejak pagi tadi aku terus memikirkan hal ini. Memikirkan tentang betapa menyesalnya aku karena tidak menjaga keperawananku. Aku melupakan nasihat ibuku. Nasihat di mana aku seharusnya menjaga hal penting itu dan hanya memberikannya pada pria yang akan menjadi suamiku. Sekarang bagaimana ini? Apa sebaiknya aku jujur saja sama Mas Denis? Tetapi, bagaimana kalau dia marah dan jadi membenciku? Tidak mudah untukku menentukan pilihan. Terlebih suamiku yang bernama Denis Wiratama beberapa kali sering mengatakan jika dia hanya ingin menikahi wanita yang bisa menjaga keperawanannya hanya untuk pria yang menjadi suaminya. Dan bodohnya lagi, aku hanya bisa mengiyakan tanpa menjelaskan apa-apa saat itu. Aku pun menarik napas panjang. Masih nyaman berdiri di bawah pancuran air yang keluar dari shower tepat di atas kepalaku. Bukan hanya merasa letih karena seharian ini menyambut tamu-tamu undangan yang datang ke resepsi pernikahanku, tetapi pikiranku pun terasa lelah karena terus memikirkan malam pertama yang bagi setiap wanita seharusnya menjadi malam indah. Namun, sepertinya itu tidak berlaku untukku karena yang terjadi malah sebaliknya. Aku sangat tertekan, merasa bodoh dan ingin lari dari kenyataan. Tiba-tiba suara ketukan pintu kamar mandi yang dibarengi dengan suara Mas Denis pun terdengar mengejutkanku. Aku coba tetap tenang agar dia tidak dapat membaca apa yang aku pikiran saat ini. Semua akan jadi masalah jika Mas Denis sampai tahu bahwa aku adalah wanita yang tidak sempurna dan jauh dari apa yang dia harapkan. Sungguh, seandainya waktu bisa kembali, aku ingin kembali ke masa itu. Masa di mana seharusnya aku tidak menyerahkan keperawananku hanya demi sebuah materi. Ya, walau jumlahnya cukup besar, tetapi aku benar-benar menyesalinya saat ini. Aku masuk ya sayang. Tanpa menunggu jawabanku, dia pun melangkah masuk. Melihat tubuh polosku yang basah dengan kedua matanya yang terus menatapku tanpa berkedip. Aku tahu, dia pasti kagum dengan keindahan lekuk tubuhku. Makanya, dia menatapku seperti itu. Mas, kamu enggak menungguku di tempat tidur saja. Aku sebentar lagi juga selesai kok. Kamu lama banget sayang. Sudah setengah jam aku tungguin, tetapi kamu belum juga keluar dari kamar mandi. Jadi, aku pikir apa sebaiknya kita melakukannya di dalam bathtub saja. Jangan dong, Mas. Aku ingin malam pertama kita berkesan.
Kamu tunggu di tempat tidur ya. 5 menit aku akan segera menyusul. Baiklah, aku tunggu ya. Kamu jangan lama-lama ya sayang. Mas Dennis tersenyum. Dia tidak memaksa apa yang tidak ingin aku lakukan. Ya, begitulah dia. Pria sempurna yang membuatku sampai rela melepas semua pria hidung belang yang selama setahun selalu memberikan aku kemewahan. Bertemu dengannya adalah sebuah anugerah untukku. Namun, aku tidak yakin jika dia akan sependapat denganku saat mengetahui bahwa aku telah membohonginya dengan mengaku masih perawan. Kepergiannya meninggalkan berjuta ketakutan dalam diriku. Aku benar-benar bimbang hingga tak kuasa air mataku pun menetes membasahi kedua pipiku. Aku menangis, meluapkan perih dan ketakutan yang kian membelenggu hatiku. Mungkin aku memang tidak bisa menghindari semua ini. Sekarang aku pasrah dengan apa yang akan Mas Dennis pikirkan tentangku, batinku sambil mematikan shower, lalu mengambil handuk dan melilitkan pada tubuhku. Lanjut episode kedua. Merelakan malam pertama. Saat itu, waktu terasa berjalan lambat untukku. Aku pun melangkah dengan ragu melewati pintu kamar mandi yang baru saja aku buka. Mungkin ini adalah hukuman yang memang harus aku terima atas dosa masa laluku. Sekalipun nanti Mas Dennis pada akhirnya menceraikan aku karena merasa dibohongi, aku rela karena memang semua bermula dari kesalahanku. Ketidakjujuranku ternyata benar-benar menjadi bumerang untukku. Namun, tiba-tiba dia datang dengan terburu-buru sambil memanggil namaku berulang kali. Aku dapat melihat jika ponselku tengah menempel di telinganya. "Lisa, ibu kamu." Aku terkejut, menatap heran Mas Dennis dengan wajah cemasnya sedang berlari menghampiriku. Memang kamar ini sangat luas hingga butuh beberapa meter untuk bisa tiba di kamar mandi. "Kenapa Mas? Kenapa dengan ibu?" tanyaku yang juga ikut merasa cemas. "Ibu kamu harus segera dioperasi malam ini, kondisinya sangat buruk." Sambil mengatur napasnya yang terengah, Mas Dennis mengatakan kabar buruk itu hingga membuat kedua lututku terasa tak bertenaga. Aku benar-benar tidak menyangka jika hal ini sampai terjadi di malam pertamaku. "Ibu, rasanya ini seperti mimpi, tapi setelah aku pikir, takdir seolah sedang menolongku." Mengulur waktu agar kebohonganku tidak terbongkar, walau aku tahu jika itu tidak akan berlangsung selamanya. "Sekarang kamu siap-siap, kita akan pergi ke rumah sakit malam ini. Kamu yang sabar ya sayang. Aku yakin semua pasti akan baik-baik saja." Dengan perasaan sedih yang seketika membalut hatiku, aku pun melangkah menuju walk-in closet yang tak jauh dari posisiku berada. Sementara Mas Dennis kembali menenangkan adikku lewat sambungan telepon. Aku masih dapat mendengar apa yang dikatakan Mas Dennis pada Almira, kembaranku. "Ya, aku memang memiliki seorang adik perempuan dan jarak usia kami hanya terpaut beberapa detik saja. Wajah kami sangat mirip karena memang kami adalah kembar identik.
Banyak wacana yang sering aku baca jika kembar identik seperti aku dan Almira memiliki ikatan batin yang kuat hingga mereka bisa saling merasakan kesedihan satu sama lain, sekalipun tidak saling bertemu. Namun, entah kenapa itu tidak terjadi padaku. Mungkin karena aku dan Almira tidak dibesarkan di kota yang sama. Kami sempat terpisah karena ayah dan ibuku memutuskan untuk bercerai. Mereka pun membagi hak asuhnya dan setelah ayahku meninggal, aku pun kembali ke Jakarta dan tinggal bersama ibu dan Almira. Sepanjang perjalanan aku lebih banyak diam, memandang keluar jendela dengan rintik hujan yang masih nyaman membasahi semesta. Hatiku kini semakin gelisah. Bukan hanya memikirkan kondisi ibuku, tetapi aku juga dihadapkan dengan rasa takut soal malam pertamaku yang mungkin saja bisa jadi malam terakhirku menjadi istri Mas Denis. Mungkin orang lain bisa menanggapinya dengan santai, tetapi tidak jika mereka mengenal karakter dan watak Mas Denis yang keras. Dia memang baik dan sangat perhatian. Namun, untuk masalah kejujuran tidak ada tawar-menawar dalam kamus hidupnya. Itulah yang membuat ketakutanku kian bertambah. Kamu jangan sedih ya. Pokoknya kita sama-sama berdoa saja demi keselamatan ibu kamu. Tadi aku sudah menghubungi pihak rumah sakit. Aku sudah meminta mereka untuk melakukan operasi tanpa menunggu kita datang. Pokoknya kamu jangan berpikir yang aneh-aneh ya. Perhatiannya entah kenapa bagaikan sihir yang seketika membuat kesedihanku berangsur memudar. Dia seperti membuaiku dengan kata-katanya yang manis, membuatku semakin merasa tidak rela jika harus kehilangan sosok pria seperti dirinya. Tidak, aku tidak ingin dia menceraikanku. Seandainya aku bisa melewati malam ini, semua pasti akan baik-baik saja. Batinku coba meyakinkan hati jika aku pasti bisa melewati malam ini tanpa harus membongkar kebohonganku. Di tengah rasa kalut yang kian membuat kepalaku pening, tiba-tiba sebuah ide terbesit dalam pikiranku. Ide yang sebenarnya sangat gila untuk aku lakukan, tetapi aku merasa ini adalah jalan satu-satunya yang bisa aku usahakan agar pernikahanku dengan Mas Denis tidak berakhir. Aku harus memaksa Almira untuk menggantikanku di malam pertama ini. Aku sebenarnya tidak rela jika Mas Denis harus menikmati tubuh adikku, tetapi aku tidak punya pilihan. Ini harus aku lakukan. Harus. Jika memang aku masih ingin menjadi istrinya, batinku memutuskan, walau keraguan itu masih membuatku tidak yakin jika ini adalah yang terbaik untuk dilakukan. Lanjut episode ketiga. Menyesal. Langkah panjangku terhenti tepat di hadapan Almira. Tak hanya memikirkan bagaimana cara agar dapat memaksanya untuk menuruti apa yang aku minta, saat ini aku juga tengah memikirkan kondisi ibuku yang masih belum selesai menjalani operasi. Walaupun awalnya keraguan itu masih terus mengusikku, tetapi aku merasa ini adalah jalan satu-satunya agar bisa menyelamatkan pernikahanku yang baru hitungan jam. Kakak, ibu, kak. Suaranya terdengar begitu lirih.
Almira berdiri, lalu mendekap tubuhku. Tangisannya semakin keras hingga memecahkan keheningan di lorong rumah sakit. Sudah sabar ya. Kamu jangan menangis seperti ini. Ibu pasti baik-baik saja. Sekarang lebih baik kamu ikut kakak dulu ya. Aku melepas pelukannya, menatap wajah adikku yang begitu sendu. Kemana kak? Tanya Almira sambil mengusap air matanya. Menatapku dengan rasa heran. Ikut kakak ke toilet sebentar. Almira yang masih kelihatan bingung akan maksudku pun kini mulai mengikutiku tanpa banyak bertanya. Aku merasa ini adalah kesempatanku satu-satunya karena Mas Denis saat ini sedang mengurus administrasi untuk pembiayaan ibuku di rumah sakit. Setibanya di dalam kamar mandi, aku mulai menatap tajam wajah adikku. Membuatnya semakin heran karena hal itu tidak biasa aku tampilkan. Wajah kami benar-benar sangat mirip hingga sulit bagi siapapun untuk dapat membedakan antara aku dan Almira. Terlebih beberapa hari yang lalu sebelum hari pernikahanku, kami sempat menghabiskan waktu seharian di salon dan saat itu kebetulan Almira memotong rambutnya seperti model rambutku. Jadi ketika aku melihatnya, sama saja seperti aku melihat diriku di cermin. Tak ada yang berbeda di antara kami. Bahkan seolah-olah takdir berpihak padaku karena ukuran buah dada kami juga sama. Makanya, terkadang bra yang kami miliki sering tertukar karena ibu selalu membelikan kami warna yang serupa. Kenapa kakak melihatku seperti itu? Tanya Almira merasa ada yang aneh denganku. Aku ingin kita bertukar peran, Mira. Entah apa yang dipikirkannya, tetapi yang dapat aku baca, saat ini dia tampak begitu terkejut mendengar permintaanku. Kenapa kak? Kenapa kakak tiba-tiba ingin bertukar peran denganku? Kamu tahu kakak sudah tidak lagi perawan. Makanya, kakak tidak mau jika Mas Denis akan membenci kakak karena hal itu. Jadi kakak minta untuk malam ini saja, kamu harus berpura-pura menjadi kakak. Aku menggenggam tangannya dengan erat. Begitu memohon agar Almira mau menuruti permintaanku. Tidak kak, maaf, tetapi itu benar-benar hal yang gila. Aku tidak mungkin tidur dengan kakak iparku sendiri. Itu tidak mungkin, kak. Almira menghempaskan kedua tanganku dengan kasar, lalu memutar tubuhnya untuk pergi dariku. Namun, sebelum dia benar-benar melangkah keluar dari kamar mandi, aku langsung menahan pintu itu agar kembali menutup dan menghalangi tubuhnya dengan berdiri di depan pintu. Kalau kamu menolak permintaanku, jangan salahkan aku jika aku tidak akan mau lagi memberikan uang untuk biaya kuliahmu dan bukan hanya itu, aku juga tidak akan membiayai seluruh pengobatan ibu di rumah sakit. Ancaman itu berhasil menggertak Almira yang seketika hanya diam setelah sebelumnya coba menyingkirkan tubuhku dari jalannya untuk keluar. Tetapi kak, tidak ada tapi-tapian. Kamu harus menolong kakak. Apa kamu mau kakak diceraikan malam ini juga oleh Mas Denis kalau sampai ketahuan kakak sudah tidak perawan lagi? Kak,
Masalah ini apa tidak bisa dibicarakan dengan Mas Denis? Kakak lebih baik jujur saja. Pasti Mas Denis mau menerima kekurangan kakak, apalagi kalian sudah menikah. Kamu tidak perlu mengajariku. Kakak tahu bagaimana Mas Denis. Jadi sangat tidak mungkin jika dia akan menerima kekurangan kakak. Asalkan kamu tahu, Mira, kakak itu sudah mengatakan padanya sebelum menikah bahwa aku masih perawan. Makanya, dia langsung melamar kakak. Almira seketika terdiam dan hanya menatapku ragu. Aku yakin saat ini dia sendiri juga bingung harus menerima atau menolak permintaanku. Apa kamu lupa semua pengorbananku selama ini? Aku bahkan sampai merelakan tubuhku demi membiayai kuliahmu. Bukan seperti itu, Kak. Tetapi, baiklah, kalau kamu tidak mau melakukannya, jangan salahkan aku jika sampai terjadi sesuatu yang buruk dengan kakak. Aku langsung mengeluarkan pisau kecil yang sengaja aku bawa di dalam tas. Aku tahu hal ini pasti akan terjadi. Makanya, aku sudah mempersiapkannya jika sampai Almira bersikeras menolak permintaanku. Baik, Kak. Aku akan menuruti keinginan kakak. Almira menjawabnya dengan cepat setelah merebut pisau kecil dari tanganku. Pisau yang sudah sempat menggores sedikit pergelangan tanganku. Mendengar jawaban Almira, entah kenapa aku masih merasa tidak tenang. Seperti masih ada sesuatu yang mengganjal dalam hatiku. Tetapi aku tidak tahu apa itu. Ya Tuhan, semoga ini adalah jalan benar yang aku pilih. Aku hanya ingin hidup bahagia bersama Mas Denis. Aku tidak ingin dia membenciku karena aku telah membohonginya. Batinku penuh harap dengan kedua mata yang mulai berkaca-kaca. Lanjut episode keempat. Coba menghentikan. Setelah bertukar peran, aku dan Almira kembali ke ruang operasi. Di depan ruangan itu, aku dapat melihat Mas Denis sudah berada di sana dan tengah menungguku. Kami pun menghampirinya. Maafkan aku, Mas. Maaf karena aku terpaksa melakukan hal gila ini. Tetapi aku terpaksa demi mempertahankan pernikahan kita. Batinku masih merasa bersalah, tetapi aku tidak bisa berkata jujur pada Mas Denis karena takut dia akan langsung menceraikanku begitu mengetahui kebohonganku. Sayang, kamu dari mana saja? Tanya Mas Denis, tapi pandangannya tidak melihatku. Dua manik matanya melihat Almira yang berada di sebelah kiriku. Almira masih diam tanpa berkata apa-apa. Dia hanya menampilkan wajah yang sendu dan aku dapat melihat air mata di kedua pipinya. Aku memang melarang Almira untuk tidak banyak bicara dengan Mas Denis. Aku tidak ingin suara kami yang sedikit berbeda dapat membuat pertukaran peran ini akan terbongkar. Tadi kami dari kamar mandi, Mas. Soalnya begitu sampai di sini Kak Lisa menangis terus karena mencemaskan ibu. Coba lihat matanya sampai sembab begitu. Ucapku coba menyamarkan suaraku agar lebih mirip suara Almira. Tentu saja itu hal mudah untukku karena aku memang pernah bekerja sebagai pengisi suara untuk sebuah film kartun di salah satu stasiun TV swasta.
Jadi, bagiku sangat mudah untuk menirukan suara adikku sendiri. Aku coba membuat pertukaran ini jadi masuk akal karena terakhir kali aku berpisah dengan Mas Denis kedua mataku tidak sesembab seperti kedua mata Almira. Kamu enggak perlu cemas lagi, tadi dokter sudah keluar dan menyampaikan padaku kalau operasi ibu berjalan lancar. Sekarang kita tinggal menunggu ibu dipindahkan ke ruang rawat. Aku mendengar tutur kata Mas Denis begitu lembut. Saat ini, dia sudah berdiri tepat di hadapan Almira dan apa yang aku lihat beberapa detik kemudian seketika membuat hatiku merasa sakit. Aku melihat Mas Denis memeluk tubuh Almira. Kenapa rasanya bisa sesakit ini? Ya Tuhan, jika melihat Mas Denis memeluk Almira saja aku merasa begitu sakit, bagaimana bisa aku membayangkan hal yang lebih dari ini? Hatiku menjerit pilu. Rasa sesak yang semakin menusuk hingga membuatku merasa tak berdaya dan seolah tenggelam dalam permainanku sendiri. Dengan berat hati, aku pun melepaskan kepergian Almira dan Mas Denis. Beberapa detik yang lalu mungkin semuanya terasa begitu mudah. Tapi entah kenapa saat ini hatiku seakan tidak rela membiarkan Almira menggantikan posisiku di malam pertama yang seharusnya menjadi momen paling indah dalam perjalanan hidupku. Berat sekali rasanya. Apa aku bisa hidup dalam kebohongan seperti ini? Seketika aku berpikir keras. Memutar otakku dan coba melawan ketakutan dalam diriku tentang kemarahan Mas Denis jika tahu aku tidak lagi suci. Aku harus menghentikan mereka. Aku kembali memutar tubuhku, berlari menuju lift yang ada beberapa langkah di belakangku. Aku mungkin masih sempat menghentikan kepergian mereka yang baru saja berpisah denganku di lift, tetapi sayangnya, pintu lift malah menghambatku hingga membuat langkahku tertahan tepat di depan lift yang menutup. Kini aku langsung menekan beberapa kali tombol pada badan lift, hingga akhirnya, beberapa detik kemudian pintu lift pun terbuka dan aku langsung melangkah masuk ke dalamnya. Tak butuh waktu lama, sesaat setelah aku tiba di lantai yang menjadi tujuanku, aku pun dengan cepat keluar dari lift dan memperpanjang langkahku hingga setengah berlari tanpa memedulikan setiap pasang mata yang menatap penasaran ke arahku. Bagiku yang terpenting adalah menghentikan kepergian Almira sebelum terlambat. Beberapa kali bahuku menabrak bahu orang-orang yang melangkah berlawanan denganku. Tak sempat mengucapkan maaf aku malah pergi begitu saja hingga membuat orang yang telah aku tabrak terdengar memarahiku sambil menatap sinis. Setibanya di lobi, aku langsung mencari taksi, tetapi sayangnya semua taksi yang kulihat sudah terisi penuh oleh penumpang. Hingga akhirnya, aku melihat sebuah taksi berhenti tepat di pelataran lobi dan penumpang yang di dalamnya turun. Aku pun bergegas melangkah untuk naik ke taksi tersebut. Nahas, kakiku tersandung karena terburu-buru dan akhirnya aku terjatuh. "Pak, tunggu," panggilku pada sopir taksi yang sudah membuka pintu untuk kembali masuk setelah membantu penumpang sebelumnya menurunkan kursi roda yang disimpan di bagasi mobilnya.
Sepertinya suaraku kurang keras hingga sopir taksi itu tetap masuk dan duduk di kursi kemudinya. Aku pun segera bangkit dan mengabaikan tatapan semua orang, lalu berlari untuk menghampiri taksi. Tanpa bertanya, aku langsung masuk sebelum taksi melesat pergi. Aku dapat melihat raut wajah sopir taksi yang terkejut karena aku masuk begitu saja. "Maaf Mbak, kemana tujuannya?" "Antar saya ke perumahan Andara ya Pak," ucapku sambil mengatur napasku yang kelelahan karena habis berlari. "Oke baik Mbak." Sopir pun mulai melajukan kendaraannya meninggalkan pelataran rumah sakit. Pikiranku masih begitu kalut, berulang kali aku menatap ke depan berharap mobil Mas Denis tidak jauh jaraknya dari taksi yang aku tumpangi. Namun, ternyata aku tetap tidak menemukannya. Sekarang bagaimana aku bisa menghentikannya? Gumamku dalam hati sambil memilin jemariku yang dingin dan berkeringat. Lanjut episode kelima. Menguatkan hati. Entah kenapa pikiranku bisa sependek itu, menggadaikan malam pertamaku bersama Mas Denis dengan meminta Almira untuk menggantikanku. Di tengah rasa panikku karena merasa sudah tak bisa lagi mengejar mobil Mas Denis, tiba-tiba aku mulai berpikir untuk menghubungi Almira. Aku harus menghubungi Mira sebelum dia sampai di rumah. Aku masih punya kesempatan untuk bertukar peran kembali tanpa harus diketahui oleh Mas Denis. Batinku terus memikirkan rencana apa yang bisa kulakukan setelah tiba di rumah nanti. Di saat aku berusaha meyakinkan hati untuk menggagalkan rencanaku yang sudah terlanjur dimainkan oleh Almira, tiba-tiba saja perasaan takut kehilangan itu kembali mengubah pemikiranku. Tetapi, kalau aku sampai membatalkan rencanaku, itu artinya aku harus siap menerima konsekuensinya. Mas Denis pasti akan marah dan kecewa kalau mengetahui aku sudah tidak lagi perawan seperti yang diinginkannya. Ya Tuhan, aku benar-benar tidak mau kehilangan Mas Denis. Hanya dia yang bisa merubah hidupku dan menjamin masa depanku. Apa aku harus benar-benar mengikhlaskan malam ini untuk digantikan oleh Almira? Aku kembali bergumul dengan batinku sendiri sambil berusaha menentukan keputusan yang akan aku ambil dengan sangat hati-hati. Tanpa terasa, taksi yang aku tumpangi sudah tiba di area perumahan Andara. Salah satu rumah yang Mas Denis beli untuk menjadi rumah yang kami tempati setelah menikah. Aku memutuskan untuk terus maju, menerima apapun yang nantinya terjadi. "Bak, rumahnya blok berapa ya?" tanya pengemudi taksi membuyarkan lamunanku. "Blok B nomor 50 Pak. Pertigaan di depan belok kanan." Sopir itu pun mengangguk dan mengikuti arah yang sudah aku tunjukkan. Hingga akhirnya, taksi berhenti di depan gerbang berwarna hitam yang baru saja tertutup otomatis. Aku melihat mobil Mas Denis baru saja berhenti di teras rumah, lalu suami dan adikku keluar dari mobil secara bersamaan. Aku bergegas keluar dari taksi setelah membayar ongkos pada sopir yang telah mengantarkanku sampai ke rumah.
Dari kejauhan sambil mencengkram gerbang, kedua mataku masih bisa melihat Mas Dennis merangkul tubuh Almira dengan mesra. Lalu dia mendaratkan kecupan di permukaan dahi Almira sebelum masuk ke rumah. Aku tahu Mas Dennis benar-benar mencintaiku. Dia memperlakukanku dengan istimewa sejak pertama kali mengenalku sampai saat ini. Andai saja aku bisa menjaga kesucianku untuk Mas Dennis, mungkin aku tidak perlu melakukan hal gila ini dengan menipu suamiku sendiri. Sepertinya aku sudah terlambat. Aku tidak bisa menggagalkan rencana yang sudah aku buat sendiri. Tidak mungkin aku bisa bertukar peran lagi tanpa diketahui oleh Mas Dennis. Semua ini salahku yang terlalu gegabah dan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Tak terasa air mataku luruh membasahi kedua pipiku hingga mengenai bibirku yang bergetar. Hatiku sakit menelan kekecewaan karena kebodohanku sendiri. Aku membalikkan tubuhku ke belakang setelah pintu rumah ditutup oleh Mas Dennis. Pasti saat ini mereka berdua tengah menuju kamar dan siap untuk menghabiskan malam bersama. Sementara aku hanya bisa meringkuk sambil memeluk lututku sendiri dengan bersandar pada gerbang dan menyesali keputusanku. Beberapa saat kemudian tangisanku terhenti saat logika menyadarkanku jika kehidupanku tidak akan berakhir hanya karena malam paling menyedihkan ini. Mungkin malam ini aku merasa bodoh dan tersakiti karena keputusanku sendiri. Tetapi besok dan selamanya aku bisa menjalani hidup yang bahagia dengan menjadi istri seutuhnya untuk Mas Dennis dan dia tetap akan menjadi milikku, walau menghabiskan malam pertamanya dengan Almira. Aku harus kuat. Mungkin memang ini yang harus terjadi. Malam ini Mira akan menutupi ketidaksempurnaanku di hadapan Mas Dennis. Tetapi setelahnya, di malam-malam berikutnya aku benar-benar akan menjalani kehidupan bersama Mas Dennis tanpa harus terlihat cacat sedikit pun. Ya, setelah mengetahui istri yang dinikahinya masih menjaga kesuciannya seperti yang dia inginkan, Mas Dennis pasti akan semakin mencintaiku dan memberikan apapun yang aku inginkan. Akhirnya aku kembali bangkit dan menyudahi kesedihanku. Setidaknya kejadian malam ini tidak hanya menggoreskan luka terdalam di hatiku, tetapi juga keuntungan untuk hidupku di masa depan. Episode ke-6, Kabar Buruk. Hari-hari yang aku lalui berjalan dengan sangat indah setelah malam itu. Malam yang aku lalui dengan air mata dan rasa sakit. Aku bahkan tidak pernah menanyakan pada Almira apa yang terjadi di malam itu karena aku merasa tidak akan sanggup mendengarnya. Jadi lebih baik aku menganggap bagian terkelam dalam hidupku itu tidak pernah terjadi. Walaupun Mas Dennis sering membahasnya di hari-hari berikutnya tentang malam pertama yang dilewatinya dengan Almira, tetapi aku selalu memasang wajah malu dan marah sebagai senjata kuat hingga dia tak lagi membahasnya. Saat ini, tepatnya di pagi yang terasa begitu dingin karena sejak kemarin Mas Dennis memang mengajakku liburan di sebuah hotel yang berada di kawasan Puncak. Hotel yang memang sedang viral karena memiliki swafoto balon udara yang nyaris mirip dengan Kapadokia di Turki.
Ya, itu adalah destinasi yang menjadi tempat impian yang ingin aku datangi bersama Mas Denis. Sayangnya, urusan bisnis menjadi alasan kenapa aku dan Mas Denis masih belum bisa terbang ke sana untuk melakukan bulan madu, walau sudah kami rencanakan sebelum hari pernikahan. Pagi itu, rasa kantuk masih bergelayut manja di kedua pelupuk mataku, membuatku sulit membuka mata. Walau aku merasa beberapa kali Mas Denis sudah menggodaku dengan mencium bagian sensitif dadaku. Namun, itu hanya berlangsung singkat karena dia kembali membiarkan aku tertidur di balik selimut. Hening yang aku rasa seketika hilang saat suara Mas Denis mulai membangunku dari tidur. Aku pun coba membuka mata dengan perlahan, melihat ternyata dia sudah duduk di tepi ranjang tepat di sampingku dengan membawa sebuah kue dan sebuket bunga besar yang terdiri dari ratusan bunga mawar yang tampak sangat indah. "Apa ini, Mas?" Masih setengah sadar aku mengatakan itu. "Happy anniversary yang ke-1 bulan, sayang." Seketika senyuman pun terulas dari kedua sudut bibirku. Senyuman yang dengan cepat merekah dan aku langsung memposisikan tubuhku untuk duduk di atas ranjang. "Terima kasih ya, Mas." Ungkapan itu terdengar begitu haru terucap. Aku merasa sangat bahagia mendengarnya. Kebahagiaan yang membuatku semakin mudah menghapus kenangan buruk tentang malam pertamaku. Malam terkelam di mana aku hanya melewatinya dengan menangis dan merutuki diriku sendiri. Saat itu, membayangkan apa yang dilakukan oleh Almira dan Mas Denis adalah hal menakutkan yang tak ingin aku lakukan, bahkan hingga detik ini. "Ayo, berdoa dulu baru setelah itu kamu tiup lilinnya, sayang," pinta Mas Denis. Aku kembali memejamkan kedua mataku, berdoa dengan sungguh-sungguh dan berharap Tuhan akan mengabulkannya. Tak banyak yang aku pinta, aku hanya ingin selalu bahagia bersama Mas Denis dan tentu saja yang paling penting adalah agar rahasiaku di malam pertama itu tidak pernah terbongkar selamanya. Aku berharap semua itu benar-benar terkubur dan tak ada celah sedikit pun bagi Mas Denis untuk mengetahuinya. Setelah selesai berdoa, aku mulai meniup lilin angka 1 yang menancap gagah di atas kue red velvet kesukaanku. Mas Denis sepertinya sangat tahu keinginanku. Itu bisa dilihat jelas dari semua yang diberikannya pagi ini. Sebuket besar bunga mawar, ditambah kejutan kue anniversary sungguh kembali mengabulkan list harapanku yang semakin hari semakin tak ada lagi yang tersisa karena sejak bersama Mas Denis setiap impianku selalu bisa diwujudkannya. "Mas, terima kasih ya." Kata-kata itu meluncur begitu saja terucap dari mulutku. Mas Denis pun langsung mencium keningku, lalu mengatakan sesuatu yang semakin membuatku terbuai dalam cintanya. "Sama-sama, sayang. Ini adalah awal perjalanan kita. Semoga seterusnya kita akan selalu bersama, tidak peduli seberapa banyak ujian di depan sana. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu, Mas."
Setelah Mas Denis meletakkan kue itu di atas sebuah nakas di samping ranjang, kami saling memadu kasih. Menikmati suasana pagi yang masih membuai kami. Setidaknya 1 jam lamanya, aku dan Mas Denis saling bergelut di atas ranjang. Kini aku memutuskan untuk langsung beranjak menuju kamar mandi, membersihkan tubuhku dari keringat yang sudah menempel pada kulitku. Keringat yang membasahi seluruh tubuhku karena permainan Mas Denis pagi ini sungguh benar-benar panas. Namun, baru beberapa langkah aku pergi, dering ponselku berbunyi. "Siapa yang pagi-pagi begini menghubungiku ya?" tanyaku heran. Merasa penasaran, aku pun mengambil ponselku yang tergeletak di atas nakas. Melihat layar pada ponsel dengan kedua alis yang saling bertaut, Almira. Tiba-tiba saat melihat nama adikku, jantungku menjadi berdetak tak beraturan. Ini sungguh berbeda dari perasaanku sebelumnya yang begitu tenang. Aku merasa seperti ada suatu hal buruk yang akan aku dengar jika aku menjawab teleponnya. Sebaiknya aku tidak perlu menjawabnya. Aku mengabaikan panggilan itu. Kembali melanjutkan langkah kakiku dengan membawa ponsel ini ke dalam kamar mandi. Tentu saja aku tidak ingin meninggalkan benda pipih milikku di dekat Mas Denis yang bisa saja membangunkan tidurnya. Di saat langkahku baru saja memasuki kamar mandi yang ada di sudut ruangan, sebuah pesan terkirim. Aku langsung membukanya. Melihat sebuah gambar yang seketika membuat kedua lututku melemah. Aku merasa tidak sanggup berdiri dengan kedua mata yang mulai berkaca-kaca. Menahan tangisan di dada yang semakin menyesakkan. Ya Tuhan, ini tidak mungkin. Saking lemahnya, aku pun sampai terduduk di lantai tepat di depan pintu masuk kamar mandi. Saat ini, aku benar-benar tidak menyangka jika kebahagiaan yang telah berlangsung selama 1 bulan antara aku dan Mas Denis terancam akan berakhir dengan adanya kabar yang disampaikan oleh adikku. Kabar yang tentu saja begitu mengejutkan karena aku sendiri benar-benar tidak menyangka jika pertukaran malam itu sampai membuat Almira hamil dan itu adalah anak suamiku. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku masih tak mampu berdiri. Beruntung Mas Denis tengah terlelap hingga dia tidak mengetahui jika aku sedang menangis terisak di dalam kamar mandi. Sulit rasanya bersikap baik-baik saja, tapi nyatanya aku harus berpura-pura seperti tidak ada apa-apa jika di depan Mas Denis. "Almira, temui aku malam ini atau aku akan memberitahu suamimu tentang kehamilanku ini, Kak." Ancaman itu seketika membuat amarahku kian meledak. Ingin rasanya aku langsung berpindah dari tempatku saat ini hingga dapat mengatakan secara langsung pada Almira bahwa dia sama sekali tidak boleh merenggut kebahagiaanku. Kebahagiaan yang membuatku begitu istimewa dalam 1 bulan ini. Di tengah kebimbangan dan tidak tahu harus melakukan apa, lagi-lagi sebuah ide gila terbesit dalam pikiranku. Ide yang dengan cepat langsung aku tepis sejauh-jauhnya.
Aku sungguh tidak ingin jika apa yang aku lakukan akan semakin menenggelamkanku hingga ke dasar dan itu bisa membuatku tersiksa dalam rasa bersalah yang berkepanjangan. Tidak akan. Aku tidak akan pernah meminta Almira untuk menggugurkan kandungannya. Aku tidak boleh egois. Lagi pula bayi itu tidak bersalah sama sekali. Batinku sambil mengusap air mata di kedua pipi dan tetap berpikir tenang. Mencari solusi dari permasalahan yang sungguh terasa berat untukku. Lanjut episode ke-7. Takut ketahuan. Hingga waktu beranjak malam, aku masih berada di hotel karena Mas Denis memang sempat mengatakan jika dia akan memperpanjang waktu menginap kami sampai besok. Itu artinya, hari ini aku tidak bisa menemui Almira. Walaupun sejak tadi aku tidak tenang karena terus memikirkan kehamilan adikku. Namun, aku tidak ingin menunjukkannya di depan Mas Denis yang lagi dan lagi mengajakku untuk menghabiskan waktu di atas ranjang. Entah sudah berapa kali selama menginap di sini kami melakukan adegan panas yang seolah tidak ada puasnya. Tetapi aku merasa sangat bahagia karena Mas Denis selalu mengatakan jika dia mencintaiku di akhir setiap permainan yang kami lakukan. Bahkan saat tertidur pun, dia sama sekali tidak pernah melepaskan pelukannya dan terus mendekapku sepanjang tidurnya. Setelah tanpa sengaja tertidur, aku mulai terjaga dan Mas Denis masih berada tepat di sampingku. Namun, dia sudah tak lagi memelukku. Mas, kamu sudah bangun ya?" tanyaku sambil melihat wajah Mas Denis yang berbeda tak seperti biasanya. Seketika aku jadi teringat dengan pesan yang tadi dikirim oleh Almira. Apa aku lupa ya menghapus pesan dari Almira? Makanya, Mas Denis terlihat seperti marah padaku. Aku coba mendekatkan tubuhku dengannya, memeluknya. Walau dia terasa berbeda tidak seperti sebelum aku tertidur tadi. Mungkinkah dia memang benar-benar telah mengetahui semuanya? Apa saat aku tertidur Almira menghubungiku dan menceritakan tentang kehamilannya pada Mas Denis? Beragam pertanyaan itu terus berkutat memenuhi isi kepalaku, membuat aku merasa serba salah karena Mas Denis terlihat begitu cuek padaku. "Mas, kamu kenapa sih?" tanyaku dengan hati-hati. "Maksudnya kenapa apanya? Coba kamu pikir saja sendiri." Suaranya terdengar ketus hingga membuat dugaanku semakin mendekati kenyataan. Ya Tuhan, apa mungkin Mas Denis tahu dan sekarang dia sedang menungguku untuk berkata jujur? Batinku merasa bingung dengan apa yang terjadi. Tak ingin menduga-duga, aku pun langsung mengambil ponselku yang masih berada di tempat sebelumnya saat aku meletakkannya di sana. Tak ada riwayat panggilan masuk dari Almira dan pesan WhatsApp yang sempat dikirimnya pun memang benar sudah aku hapus. "Kamu kenapa bingung? Apa yang kamu lihat di ponselmu?" dia bertanya, membuatku langsung menoleh untuk melihatnya. "Enggak apa-apa, Mas. Ini Aku masih berpikir. Coba mencari alasan agar tidak membuat Mas Denis semakin curiga. Cuma apa?
Tanyanya lebih menekankan agar aku segera menjawabnya. Kamu katanya mau ngajakin aku foto di atas, Mas. Jadi enggak? Belum tahu, aku malas. Jawaban singkat itu terdengar menyakitkan. Kamu kan sudah janji sama aku, Mas. Katanya kalau kita kesini kamu mau nemenin aku foto yang backgroundnya balon udara seperti yang ada di Kapadokia itu loh, Mas. Aku langsung meraih tangan Mas Dennis dan melingkarkannya agar memeluk tubuhku. Aku berusaha sebaik mungkin untuk membujuknya agar dia mau mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Ini Mas, kamu lihat deh. Bagus, kan? Aku pengen foto di sini sama kamu buat kenang-kenangan selama menginap di sini. Saat ini aku sudah menunjukkan foto di rooftop hotel ini dari akun Instagramnya. Mas Dennis tak menjawab, lalu kemudian dia mengurai pelukannya dari tubuhku dan beranjak pergi dari ranjang. Melihat sikapnya yang penuh tanda tanya membuatku benar-benar stres. Aku melihat Mas Dennis masuk ke dalam kamar mandi. Tak berselang lama kemudian dia kembali keluar dan langsung mengenakan pakaian seperti akan pergi dari kamar ini. Aku pun bergegas menghampirinya dan langsung mengalungkan tanganku di leher Mas Dennis. Aku harus mencegahnya pergi sampai dia mengatakan alasan kenapa dia tiba-tiba berubah setelah aku bangun tidur. Mas, kamu mau kemana sih sudah rapi begini? Tanyaku dengan lembut, lalu menempelkan wajahku di permukaan dada bidangnya. Sikap ini tidak sengaja aku buat-buat, ini benar-benar alami mengalir dengan sendirinya. Aku ada urusan di luar. Kamu lanjut istirahat saja sampai aku kembali. Jawabnya dengan suara yang terdengar dingin. Tapi, Mas, aku enggak mau kamu pergi kemana-mana. Aku mau kamu di sini terus sama aku, temani aku. Memangnya kamu ada urusan apa sih di luar sana? Dan apa alasan kamu tiba-tiba berubah? Apa aku salah? Kalau iya coba katakan di mana salahku, biar aku tahu, Mas. Aku merengek menuntut jawaban darinya. Saat ini, aku benar-benar merasa takut. Takut jika alasan Mas Dennis bersikap dingin seperti ini karena sudah mengetahui semua kebohonganku. Aku sungguh takut akan kehilangannya. Mas Dennis tidak menjawab satu pun pertanyaan yang aku lontarkan secara bertubi-tubi. Lalu perlahan demi perlahan dia menjauhkan tubuhku dan berlalu pergi begitu saja meninggalkan kamar. Aku terdiam di posisiku, tidak sanggup bergerak untuk mengejarnya. Jika aku terus berusaha mencegahnya pergi, itu sama saja akan menimbulkan kecurigaan baru di benaknya. Sementara saat ini aku tidak tahu apa alasan dia pergi meninggalkanku. Apakah dia sudah mengetahui semuanya dan berusaha untuk menyelidiki dengan menemui Almira? Lanjut episode ke-8. Kejutan tak terduga. Aku harus menghubungi Almira sekarang dan menanyakan hal ini. Aku pun segera berlari dan mengambil ponselku yang tergeletak di atas ranjang. Begitu menggenggamnya, aku segera mencari nomor Almira dan langsung menghubunginya.
Aku yakin jika saat ini wajahku pasti tengah pucat dan panik. Bagaimana tidak? Ini menyangkut pernikahanku dengan Mas Denis yang benar-benar akan hancur jika semuanya sampai terbongkar. Terlebih saat ini masalahnya menjadi semakin rumit karena Almira menyampaikan kabar kehamilannya. Pada dering terakhir, Almira pun akhirnya menjawab panggilanku. "Halo, Kak. Jadi kita mau bertemu di mana?" Tanyanya langsung tanpa basa-basi. "Mira, kamu ada di mana sekarang?" Tanyaku tanpa menjawab pertanyaan Almira sebelumnya karena merasa ada yang lebih penting daripada itu. "Aku masih di rumah, menunggu kabar dari kakak mau kita bertemu di mana." "Mira, tolong dengarkan aku baik-baik ya. Kita tidak bisa bertemu hari ini, tetapi aku janji akan segera menemuimu setelah aku pulang dari puncak. Sekarang tolong kamu jangan terima panggilan ataupun pesan dari Mas Denis kalau dia mengajakmu bertemu." "Maksud kakak apa?" tanya Almira yang mungkin bingung dengan permintaanku. Mas Denis berubah, Mir. Sepertinya dia mengetahui sesuatu. Makanya dia tiba-tiba pergi meninggalkanku di kamar dan dia bilang ada urusan, padahal jelas-jelas dia libur kerja hari ini. Suaraku bergetar saat mengatakan hal itu pada Almira. Maksudnya Mas Denis tahu semua tentang kebohongan kakak. Tetapi bagaimana mungkin? Dia tahu dari mana? Aku tidak pernah memberitahu siapapun soal kehamilanku ini selain sama kakak. Sepertinya Mas Denis berubah karena alasan lain, Kak. Almira coba menyampaikan pendapatnya yang membuatku akhirnya tersadar jika semua yang aku rencanakan hanya diketahui oleh Almira dan dia tidak mungkin membocorkan semuanya pada Mas Denis. Aku kenal siapa Almira. Dia adalah wanita penakut dan selalu menuruti semua keinginanku karena memang dia tidak bisa melawannya. Dia bukan tipe pembangkang dan anak yang baik sejauh ini. Jadi sudah pasti semua rencanaku aman di tangan Almira dan aku pastikan Mas Denis tidak akan tahu tentang kebohonganku. Kamu benar, Almira. Kalau begitu ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Pokoknya ingat ya. Kamu jangan pernah mengatakan tentang kehamilanmu pada siapapun, termasuk pada ibu, dan tetap jadikan semua ini sebagai rahasia kita berdua. Aku pasti akan segera menemuimu setelah Mas Denis mengajakku pulang dari hotel. Tanpa menunggu jawaban dari Almira, aku pun segera mengakhiri panggilan tersebut. Kemudian aku duduk di tepi ranjang dengan perasaan yang masih belum tenang memikirkan perubahan sikap dari Mas Denis. "Jadi apa alasan kamu berubah, Mas? Kenapa kamu tega membebani pikiranku dengan perubahan kamu yang tiba-tiba ini? Apa kamu tidak tahu kalau saat ini aku sangat takut kehilanganmu?" Batinku lirih. Di tengah resah yang kian mengusik ketenanganku, tiba-tiba pintu kamar hotel terbuka dan itu sungguh membuatku terkejut. Aku melihat Mas Denis kembali dengan membawa sebuah kotak berukuran cukup besar di tangannya. Aku pun segera bangkit dari posisi dudukku.
Dia melangkah masuk sambil mengulas senyuman di kedua sudut bibirnya dan itu benar-benar membuatku bingung. Surprise, ucapnya membuyarkan semua keraguan yang telah mengacaukan ketenanganku. Mas Dennis kini berdiri di hadapanku sambil menyerahkan kotak yang dia bawa. Sayang, maaf aku sudah membuatmu cemas dan panik. Aku hanya ingin memberimu kejutan. Tiba-tiba saja air mataku jatuh mengalir membasahi wajahku. Aku tidak bisa berkata-kata mendengar ucapan Mas Dennis setelah dia membuat jantungku hampir berhenti berdetak. Sayang, kenapa kamu menangis? Mas Dennis segera meletakkan kotak yang dibawanya di atas ranjang dan dia langsung menangkuk kedua sisi wajahku dengan lembut. Maaf, aku tidak bermaksud membuatmu menangis. Aku hanya ingin memberimu kejutan. Sungguh aku tidak bermaksud untuk membuatmu jadi sedih seperti ini. Dia menjelaskannya dengan perlahan sambil mengusap air mataku. Mas, kamu benar-benar membuat jantungku hampir berhenti. Aku takut, Mas, kalau kamu tiba-tiba berubah seperti tadi. Tangisanku pecah di hadapan Mas Dennis yang langsung merengkuh tubuhku dan membawaku ke dalam pelukannya yang hangat. Tetapi saat ini, aku benar-benar merasa lega mengetahui suamiku tidak marah. Dia hanya berusaha untuk memberiku kejutan dengan caranya yang sulit aku tebak. Cara yang hampir saja membuatku berpikir untuk mengatakan semuanya pada Mas Dennis. Sampai di sini dulu. See you next episode. Terima kasih sudah menonton video ini.